wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhususu sanil marwi bahashim kasyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighna khtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadinil qail. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus an-nahdiyyin wan nahdiyat rahimakumullah. Mengawali pembahasan kitab kali ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kewajiban yang pertama, menjalankan ibadah sholat fardu maghrib, dilanjutkan dengan kewajiban sholabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan masih membahas juga Islam yang ada di Indonesia sejak tahun 1910 atau kurang lebih tahun 1330 Hijriah. Pada perkembangannya Islam di Indonesia dari tahun ke tahun, jadi kalau sekarang hampir ya 100 tahun ya, hampir sudah 100 tahun ini. 1910 sekarang 2020, jadi sudah 110 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu membahas tentang kelompok umat Islam yang ada di Indonesia. Di antaranya ada kelompok yang kata Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Ba'is. Beliau mengatakan bahwa ada kelompok ini, kelompok ini adalah salah satu kelompok yang telah banyak menguji kepada ulama-ulama Islam,
baik ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama kholaf. Mereka menjadi penyakit dan menjadi aib dalam Islam. Nah, mereka menjadikan organ Islam yang rusak, yang mestinya, dan mereka harus diamputasi supaya apa? Tidak menjalar kepada bagian-bagian organ yang lain. Dan mereka ini diibaratkan oleh bagaikan orang yang terjangkit penyakit kusta. Kalau pada bahasan yang lalu, diibaratkan seperti orang yang terjangkit penyakit kusta, yang kalau tidak diselesaikan, kalau tidak diberesi, maka harus kita jauhi, karena mereka telah menghina kepada ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf. Nah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yaquluna, dan mereka atau kelompok ini mengatakan, innahum, bahwa ulama itu ghairu ma'sumin. Ulama-ulama itu ya ghairu maksum, tidak seperti Nabi. Kalau Nabi itu maksum, kalau ulama-ulama itu tidak maksum. Sehingga mereka mengatakan fala yambaghi takliduhum. Kita tidak usah bertaklid kepada mereka. Kita tidak usah ikut kepada mereka. Itu katanya, itu kata mereka. Tidak perlu, kita langsung saja. Kita langsung saja ambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal mereka mengambil Al-Quran juga dari barang yang baru. Al-Quran itu Al-Quran yang berbentuk mushaf, itu Al-Quran yang berbentuk baru. Katanya mereka tidak akan langsung ya. Akan langsung ya tidak usah membaca Al-Quran yang berbentuk mushaf. Zaman Nabi Al-Quran ya berbentuk pelepah korma, kulit, batu-batu, baca di situ. Kalau mereka tidak mau mengambil barang-barang yang baru, termasuk juga hadis ya. Padahal perawi-perawi hadis itu siapa? Perawi-perawi hadis ya mereka para ulama, seperti perawi hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari juga ulama. Kok kenapa katanya mau langsung, tetapi ternyata mereka taklid juga dengan para ulama, terutama ulama-ulama hadis. Ya, katanya mereka langsung saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak usah mengikuti kepada ulama itu, karena ulama itu tidak maksum, jadi tidak perlu kita ikuti. Di sini kata Imam Al-Allamah Syekh Muhammad Nahis itu mengatakan, innahum ghairu maksumin. Mereka mengatakan bahwa ulama itu bukanlah orang yang maksum. Jadi fala yambaghi takliduhum, tidak perlu, tidak seyogianya kalian bertaklid ikut kepada ulama. La farqa fi zalika, itu tidak ada perbedaan dalam hal tentang taklidnya itu. Apakah kita bertaklid kepada bainal ahya'i wal amwat, di antara ulama-ulama yang masih hidup maupun ulama-ulama yang telah wafat. Kata mereka, karena ulama-ulama itu tidak maksum, ya sudah, kita tidak perlu lagi bertaklid kepada ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf. Tetapi nyatanya mereka mengambil hadis. Hadis itu yang merawikan adalah para ulama. Jadi mereka tidak konsekuen. Mereka tidak konsekuen. Yad'anuna, itu yad'anuna, yang mencidrai alaihim kepada ulama.
wa yalquna syubhata, dan yang bisa menyebarkan sesuatu yang bisa membingungkan. Mereka tujuannya untuk membingungkan kepada umat. Wa yuzarrunaha fi uyuni basairil du'afa, ya. Mereka akan menyebarkan berita-berita itu. Ulama itu tidak maksum, jadi tidak perlu kita ikuti ulama. Mereka akan menyebarkan. Mereka yuzarunahum, mereka akan menyebarkan tentang bahwa ulama itu tidak maksum. Akan menyebarkan kepada siapa? Fi uyuni basairil du'afa, kepada orang-orang yang du'afa. Maksud du'afa di sini orang yang lemah dalam hal agama, orang yang bodoh-bodoh itu. Mereka mau datangi, wah kamu tidak usah ikuti, kita langsung ikut saja kepada sunnah, dan kita ikuti Al-Quran saja dan sunnah. Ada tujuannya apa? Litu'mi absarahum an uyubiha ulai. Tujuannya adalah agar menampakkan kepada mereka dari aib-aibnya para firqah itu. Wa yaqsuduna, dan firqah ini tujuannya apa? Agar ilqa al adawati wal baghdai itu. Tujuannya apa? Supaya terjadi adanya permusuhan itu, dan adanya saling membenci antar sesama umat Islam. Itu tujuan mereka itu, li tu'miyah, itu untuk membutakan penglihatan mereka dari mereka, supaya bisa dibutakan, sehingga tujuan mereka adalah agar terjadi adanya permusuhan dan adanya saling membenci gitu. Mereka sengaja untuk agar orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh itu, mestinya ya kita ini jangan mau kalau diajak mereka, karena mereka itu hanya mau berbuat kerusakan saja di tengah-tengah masyarakat, ingin menjadikan suasana yang keruh. Dulu itu umat Islam aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Dengan adanya orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, akhirnya menjadi keruh, jadi ribut itu. Satu membid'ahkan, satu mempertahankan. Ini sehingga akan menjadi mereka akan berbuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu. Ya'ta'una syuhaba yadhuruna du'afa absarihim wa yaqsuduna bidzalika itu, karena mereka bihuluwihim, dengan tempat-tempat al-jaw itu artinya angkasa, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka itu melakukan kerusakan di muka bumi ini melalui apa? Bihuluwihim al-jaw, melalui ruang angkasa. Padahal 100 tahun yang lalu itu belum ada medsos ya. Tapi sudah mereka akan menempati Jawa itu artinya angkasa. Angkasa itu kalau sekarang medsos toh. Nah, mereka supaya perjuangannya melalui medsos, dia supaya bisa menguasainya. Bikin YouTube yang sekiranya untuk menyerang kalangan orang yang suka melakukan amalan-amalan yang diamalkan oleh para ahlus sunnah wal jamaah itu. Tujuannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Yaquluna, mereka itu mengatakan alallahi, tentang Allah itu kadziba, bohong. Wahum, dan padahal hum ya'lamun, mereka itu mengetahui bahwa ini adalah suatu kesalahan, tetapi mereka
tidak tahu ada apa itu. Yaz'amuna annahum qaimuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mereka itu beranggapan, mereka menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang mendirikan, orang yang menegakkan amar ma'ruf dan ahli mungkar itu. Sehingga Pak, haduna itu, hadunan nasa ala itba'is syar'i wajtinabil bid'ai. Sehingga mereka mengajak-ngajak kepada manusia gitu. Hadunan nasa, mereka mengajak-ngajak kepada manusia ala itba'is syar'i, untuk mengikuti ajaran agama yang menurut mereka wajtinabil bid'ai, seolah-olah mereka mengajak kepada menjauhkan dari bid'ah itu. Wallahu yashhadu annahum lakadzibun. Padahal Allah itu maha mengetahui, menyaksikan annahum, bahwa kelompok ini lakadzibun, sungguh mereka adalah kelompok yang mendustakan, orang yang berdusta. Qultu, ini dikomentari oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Qultu, aku berkata, kata Syekh Hasyim Asy'ari, wala alla wajhahu annahum min ahlil bid'ah. Itu padahal mereka sendiri adalah orang-orang yang ahli bid'ah. Itu kata Syekh Hasyim Asy'ari. Qultu, saya katakan, wala alla wajhahu annahum min ahlil bid'ah, padahal mereka inilah orang-orang yang ahli bid'ah wal ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu kata Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa mereka adalah padahal mereka adalah orang-orang yang ahli bid'ah dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Qala al-qadhi, telah berkata al-qadhi, seorang qadhi, Iyad, namanya Iyad, fi syifa, di dalam kitab asy-syifa, wa kana mu'azzamu fasadihim, mereka sebenarnya yang mengagungkan kerusakan itu, aladdin, terhadap agama itu. Waqad yadkhulu fi umuri dunya, akan tapi terkadang gitu, mereka masuknya dengan merusaknya dengan urusan dunia. Sesuatu apa? Bima yulquna bainal muslimina minal adawati diniyah, karena disebabkan akan terjadinya konflik, ya, akan terjadinya konflik di antara umat Islam, akan terjadinya disebabkan karena adanya hal itu kan menjadi adanya konflik di antara umat Islam, di antara minal adawati, dengan adanya itu kan nanti akan ada saling permusuhan, yang adawati wadiniyati, dan sebangsa agama. Allati tasri, yang nantinya akan menjalar, nanti akan menjalar permusuhan itu li dunyahum, terhadap dunia mereka. Wa qala al-allamatu, telah berkata al-allamah, orang yang sangat alim, al-qari, itu al-qari, fi syarhihi, di dalam kitab syarahnya al-mulla, waqad harramallahu ta'ala al-khamra wal maisir, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan khamar, dan Allah telah mengharamkan judi. Alihadhil illati, karena alasan inilah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala
innama yuridu syaitanu ayyuqi'u bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh setan itu agar adanya terjadi di antara kalian, terjadinya ada permusuhan dan saling benci membenci fil khamri wal maisir, disebabkan karena adanya khamr dan maisir. Ketika orang telah meminum khamr, kan nanti karena setelah mereka tidak sadar sehingga bicaranya yang tidak masuk akal, akhirnya akan menjadi orang saling marah, sehingga akan terjadi permusuhan dan saling membenci. Begitu juga dalam hal maisir, judi ya. Judi ini diibaratkan seperti itu, seperti judi juga walaupun kelihatannya rukun ya, duduk bersama, tetapi ketika duduk bersama itu tidak ada kesatuan, sekalipun kelihatannya itu duduk bersama, tetapi tidak akan adanya rasa kesatuan, masing-masing cari kelemahannya lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Nah, ini ada kelompok yang berikutnya. Wa minhum, dan diantaranya ada kelompok Rafidiyuna, kelompok yang ketiga. Kalau tadi yang kelompok yang kedua, nah sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah Ar-Rafidiyuna, kelompok Syiah Rafidhah. Di Indonesia juga ada Syiah Rafidhah. Yasibbuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umarin radhiyallahu anhuma. Kelompok ini, kelompok Syiah Rafidhah, ini adalah salah satu kelompok yang membenci, yang mencaci maki terhadap Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina sahabat Abu Bakar, dia benci. Begitu juga sahabat Umar, dia benci. Karena apa? Karena itu mereka tidak terima dengan kepemimpinannya sahabat Abu Bakar. Tidak terima ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sahabat Abu Bakar yang menjadi pengganti. Alasannya apa? Karena mereka itu meyakini bahwa mestinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang mengganti pengganti adalah Sayyidina Ali. Karena yang layak, kata mereka, adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali pertama, anak kecil yang paling iman ya. Kalau orang dewasanya sahabat Abu Bakar. Kalau yang anak, di antara anak ya kecil yang pertama kali iman, sahabat Ali. Di samping sebagai paman sekaligus menjadi menantu. Jadi wajarlah kalau sahabat Ali ini mestinya yang menjadi pewaris Nabi, menggantikan Nabi. Tetapi mereka justru ketika Rasulullah wafat, sahabat Ali yang memelihara ya, yang mengerjakan kebutuhannya jenazah itu, yang memelihara adalah sahabat Ali. Sehingga ketika sidang sampai 3 hari ya, Rasulullah wafat hari Senin, baru hari Rabu dikubur, dimakamkan. Itu 3 hari. Karena apa? Karena mengutamakan mencari pemimpin. Di sini mencari pemimpin diutamakan daripada mengubur jenazah. Karena pemimpin itu harus ada. Tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan. Tidak boleh kosong, harus ada. Kacau, ya. Nah, kalau tidak ada pemimpin kan kacau. Iya. Jadi pemimpin itu harus diadakan. Walaupun yang wafat adalah Rasulullah, walaupun yang wafat
adalah Rasulullah, tapi ketika mau mencari pengganti sampai sidang lama-lama, bahkan akan terjadi peperangan ya antar kelompok, sehingga secara aklamasi, karena masing-masing kelompok sayalah yang berhak memimpin setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kelompok yang lain saya, masing-masing kelompok merasa berhak untuk menjadi pemimpin. Tapi sahabat Ali justru memelihara jenazahnya Rasulullah. Jadi ketika pengangkatannya sahabat Abu Bakar, terpilihnya ya, waktu terpilihnya sahabat Abu Bakar, sahabat Ali tidak tahu. Tetapi ketika waktu adanya baiat, sahabat Ali menghadiri. Berarti di situ sahabat Ali menerima kepemimpinannya sahabat Abu Bakar. Tetapi pengikut-pengikutnya biasanya itu pemimpinnya menerima, pengikut-pengikutnya yang tidak menerima, sehingga membuat kelompok namanya kelompok Syiah. Syiah itu namanya Syiah Rafidhah ya. Syiah Rafidhah ini yang selalu mencaci maki terhadap Sayyidina Abu Bakar gitu. Sahabat Umar dia caci, dan mereka benci terhadap sahabat-sahabat yang lain. Tetapi mereka wa yubalihuna itu huwa Sayyidina Ali wa ahli baitih itu. Tetapi mereka sangat mencintai kepada Sayyidina Ali itu, karena saking cintanya kepada Sayyidina Ali, sampai-sampai tidak menerima kepemimpinannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Karena kata mereka yang berhak menjadi pemimpin ya harusnya sahabat Ali, di samping sahabat Ali juga sebagai ahlul bait yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul baitihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan sahabat Ali inilah yang di samping menantunya Rasulullah juga ahlul baitnya Rasulullah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ajma'in secara keseluruhannya. Mungkin sudah 30 menit. Mungkin ini dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan